Yang pertama, terkait surplus susu yang tidak terserap, dan yang kedua, terkait tingginya kebutuhan pangan secara sehat. Sehingga dibutuhkan solusi yang dapat menjawab kedua permasalahan tersebut secara bersamaan. Selanjutnya terkait peluang pangan fungsional dan digitalisasi, di mana di balik tantangan tadi terdapat peluang yang besar. Yang pertama terkait tren global yang menunjukkan bahwasanya adanya peningkatan konsumsi pangan fungsional seperti yogurt seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Dan yang kedua adalah digitalisasi yang membuka peluang pemasaran yang lebih luas melalui yang pertama website, yang kedua media sosial, dan yang ketiga sistem traceability produk. Dan selain itu, fenomena susu yang terbuang justru menjadi peluang utama untuk diolah menjadi produk bernilai tambah. Dengan demikian, kombinasi antara pangan fungsional dan digitalisasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan nilai ekonomi susu lokal. Sebagaimana solusi yang kami tawarkan, yaitu solusi sehat dan susu lokal yang bernama Green Yogurt, yakni yogurt pengontrol diabetes mellitus tipe 2. Di mana solusi ini merupakan eh, yang kami hadirkan merupakan yogurt dengan memiliki fungsional yang beragam. Mulai dari yogurt ini dapat mengelola, aduh, bisa dikat nggak ya? Bisa, mungkin nanti diedit aja. Ya, tinggal dikat ya. Mana sih ini? Oh ya, nah ini. Si, telur. Nah, dengan adanya yogurt ini atau green yogurt ini, dan merupakan yogurt fungsional di mana berbasis susu lokal, rendah gula dan juga ditujukan untuk membantu mengontrol diabetes. Keunggulan utama juga dari green yogurt ini yang pertama adalah yogurt ini dikelola dari bahan susu mentah menjadi produk yang bernilai tinggi. Dan yang kedua, dapat menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat serta terintegrasi dengan teknologi digital berupa QR Code dan website. Sehingga tidak hanya menjadi produk, tetapi juga solusi ekosistem pangan dan kesehatan. Nah, terdapat beberapa bahan baku dari green yogurt ini, di mana kami menggunakan bahan utama yang inovatif dan juga sehat pastinya, yaitu yang pertama adalah susu UHT atau susu segar, di mana kami mendapatkan susu ini dari susu lokal Boyolali sebagai bahan dasar untuk pembuatan yogurt. Dan yang kedua, adanya ekstrak daun pakis, di mana ekstrak daun pakis ini mengandung flavonoid yang berpotensi membantu mengontrol gula darah. Terus yang ketiga adalah stevia, di mana kami menggunakan pemanis alami dengan indeks glikemik 0, sehingga dapat mengurangi yang namanya diabetes mellitus tersebut. Dan yang keempat adalah starter yogurt atau bakteri baik, yang dimana digunakan untuk proses fermentasi yogurt tersebut. Dan keunggulan bahannya, yang pertama kita menggunakan bahan yang natural, dan yang kedua pastinya fungsional, dan yang ketiga pastinya aman untuk penderita diabetes. Dan ini menjadi pembeda utama dengan yogurt biasanya. Lalu terdapat proses produksi, yang dimana proses produksi ini kami susun sederhana, terstandar, dan aplikatif untuk skala UMKM, di mana proses dari green yogurt ini dirancang agar mudah diterapkan, terstandar, dan juga cocok untuk UMKM itu sendiri. Tahapannya meliputi yang pertama adalah ekstraksi daun pakis, di mana akan dilakukannya infuasi hingga 80 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian pencampuran plus pasteurisasi, di mana susu dicampurkan dengan stevia dan ekstrak pakis dengan suhu 85 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada fermentasi, yaitu pemasukan bakteri yang tadi, starter yogurt, di suhu 43 derajat Celcius selama kurang lebih 8 sampai 10 jam. Selanjutnya adalah pendinginan dan pengemasan,
di mana pendinginan di suhu 4 derajat Celcius dan dikemas sebanyak 120 mili dan disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius. Dan keunggulan proses ini yang pertama itu tidak membutuhkan teknologi kompleks, dan yang kedua bisa diterapkan oleh UMKM. Dan yang ketiga adalah tetap menjaga standar kualitas pangan sehingga produk ini tetap scalable dan mudah dikembangkan. Next, Sobo, Zal, Kemudian masuk ke tujuan mulia dari yogurt pendukung SDGs. Yang pertama, yogurt ini mendukung SDGs yang ketiga tentang menjamin hidup sehat dan kesejahteraan termasuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan mengatasi penyakit menular. Untuk SDG 12, produk ini dapat mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi limbah makanan, dan mendorong daur ulang. Dan untuk SDGs 8, produk ini dapat mendorong ekonomi yang inklusif, produktivitas, lapangan kerja penuh, serta menghapuskan kerja paksa. Untuk SDGs 17, produk ini mampu memperkuat kolaborasi global, mobilitas sumber daya, dan transfer teknologi untuk mencapai target global. Dan untuk SDGs 9, produk ini dapat mengembangkan infrastruktur tangguh industri berkelanjutan dan memajukan riset serta teknologi. Dulu coy. Ah, skripnya hilang. Dulu. Bentar ya, skripnya hilang. Dulu. Bal, Skripnya hilang. Dulu. Sorry. aman, Wis, aman. Ngomong lu kata ya, Pak. iku slide ke piro, San? Iku slide piro, weh? Slide ke piro itu? Slide ke piro ini? Slide Strategi ke... bersaing ke 7 ya. Se. Kuwi slide ke Jadi pitu. bersaing. Oke. Slide ke pitu. Slide ke... Lagi slide pitu ini turun mana tuh? Anu, Cok, dijelasin aja itu di PPT-nya. Oh ya. Kemudian... Baca wae, baca wae. Ya, wes. Oke, lanjut yuk. Kemudian untuk strategi bersaing Yo Green, kok Yo Green, Cuk? Kemudian untuk strategi bersaing dari Green Yacht, produk ini menggunakan demografis tiga, yaitu regional Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional. Untuk regional Solo Raya, produk ini akan menggunakan penetrasi dan edukasi lokal melalui retail, kampus, dan klinik, edukasi penderita diabetes mellitus, riset lokal dan komunitas, serta Yahut khusus diabetes. Dan untuk Provinsi Jawa Tengah, ekspansi dan digitalisasi menggunakan ke kota-kota besar, e-commerce dan online, dan klaim ilmiah dan testimoni. Untuk di skala nasional, BNI menggunakan leadership nest berupa pionir yogurt diabetes mellitus, kemudian nasional, serta Hagi brand identity. Dan untuk analisa pastel dari Green Yogurt sendiri, yang pertama untuk politik Green Yogurt sendiri, pemerintah sangat mendorong ketahanan pangan dan penangkapan diabetes serta digitalisasi pada UMKM. Untuk ekonominya sendiri, permintaan produknya sangat tinggi, serta sehat dan kemitraan peternakan meningkat dengan stabilitas bahan baku. Untuk aspek sosial sendiri, tren hidup sehat dan minat pada produk transparan atau traceability yang meningkat. Kemudian untuk teknikal sosial, penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang tinggi. Untuk environmental, banyak susu yang terbuang atau banyak susu yang terbuang secara sia-sia sehingga dapat dimanfaatkan melalui produk Green Yacht ini. Dan untuk legalitas, produk wilayah ini sudah memiliki BPOM halal dan penuh regulasi digital.
Kemudian untuk profil pelanggan, yang pertama dari aspek PENS, pemerintah sendiri mendorong data produksi susu tidak optimal karena rendahnya serapan susu lokal, akan tetapi tingginya impor produk susu. Dan untuk para peternak, susu tidak terserap pasar dengan harga yang jual tidak stabil, biaya produksi meningkat, pakan dan operasional. Bagi konsumen sendiri, biaya produksi meningkat, namun kurangnya transparansi kualitas dan asal produk masih menjadi kekurangan bagi para konsumen. Dan untuk job to be done, untuk pemerintah sendiri mengalami penyerapan susu lokal dengan mengurangi impor serta mendorong hilirisasi produk. Untuk bagi para peternak, menjual seluruh produk dalam harga yang stabil atau mendapatkan akses pasar yang sangat real time. Bagi para konsumen mendapatkan produk sehat praktis dan terpercaya. Kemudian untuk geng kreator, peningkatan nilai tambah susu lokal melalui produk yang sangat inovatif. Bagi para peternak sendiri, jaminan pembelian susu melalui komite produsen Green Yogurt. Dan untuk bagi para konsumen, produk yogurt fungsional rendah gula dengan manfaat kesehatan. Kemudian lanjut ke produk dan jasa. Yang pertama ada Pen Reliver dengan solusi secara spesifik mengatasi 3 masalah kritis dalam ekosistem peternakan susu sapi. Masalah yang utama adalah susu yang tidak terserap dengan harga yang tidak stabil. Kemudian untuk solusi perifernya sendiri ada di garansi pembelian dan harga yang sangat stabil. Kemudian untuk mekanisme QR code yang kita gunakan adalah QR sebagai identitas produk dan tracking distribusi. Bagi para konsumen, masalah utamanya adalah sulit cari produksi sehat dan kurangnya transparansi. Untuk pen relievernya, Greenjo sendiri rendah gula dan informatif. Untuk mekanisme QR Code-nya, scan QR Code untuk info produk dan edukasi. Lalu, bagi para pemerintah, masalah utamanya yaitu penyerapan susu yang sangat rendah dan data yang tidak akurat. Dengan menggunakan solusi pen reliever hilirisasi dan monitoring digital, serta mekanisme QR Code untuk tracking data distribusi. Lalu bagi para peternak sendiri, pendapatan meningkat dengan akses pasar yang lebih luas, kemitraan pembelian, tracking digital, serta transformasi ke pemasok produk yang sangat bernilai. Bagi para konsumen, produk sehat dari Green Yacht yang dapat dipercaya untuk meningkatkan konsumen, dan QR Code untuk info produk dengan program loyalty digital, serta loyalitas tinggi dan peningkatan konsumsi. Bagi beberapa pemerintah, penyerapan susu yang meningkat dan efisiensi program, serta monitoring distribusi berbasis data digital, dan ketahanan pangan dan pengurangan impor. Untuk offeringnya sendiri, solusi terintegrasi berbasis teknologi dengan 3 komponen utama. Komponen yang pertama ada di Green Yacht, produk yogurt fungsional rendah gula berbasis susu lokal, kemudian dengan fitur menggunakan fitur QR anti diabetes dan fitur utama menggunakan anti diabetes daun pakis serta stevia dengan dukungan teknologi menggunakan proses fermentasi dan standar yang higienis. Untuk QR-nya sendiri di bagian produksi QR kode unik pada setiap kemasan. Untuk fitur utamanya track capability asal mula info gizi dan edukasi promo. Untuk teknologi pendukung menggunakan Dynamic QR Database Cloud. Lalu untuk workshop platformnya, platform digital pemasaran edukasi, menggunakan fitur utama e-commerce edukasi diabetes dan tracking produk, serta teknologi pendukung berupa web system dan cloud hosting. Dan untuk digital dashboard-nya menggunakan monitoring distribusi penjualan, data penjualan dan distribusi real time, lalu database dan analitik sederhana. Kemudian untuk proses produksi harian dari Green Yogurt, yang pertama bermula dari pengumpulan susu sapi dari para peternak, yang kemudian diseleksi atau quality control susu, menggunakan pasteurisasi dan pendinginan, serta menggunakan konsep fermentasi yogurt, lalu ditambahkan penambah ekstrak daun pakis dan stevia, dikemas dengan menggunakan kemasan yang sangat modern dengan menggunakan teknologi, menggunakan QR code, serta melakukan evaluasi produksi dan strategi penjualan. sorry, Pak ini. Untuk proses produksi harian Green Yogurt sendiri, yang pertama, menggunakan pengumpulan susu dari peternak, yang kemudian diseleksi dengan quality control susu, lalu
pasteurisasi dan pendinginan dengan menggunakan fragmentasi yogurt, serta penambahan ekstra daun pakis dan stevia, lalu menggunakan pengemasan teknologi digital menggunakan QR code, lalu menggunakan penyimpanan berupa sealer, distribusi ke konsumen dan UMKM atau KP, lalu data penjualan tracking tersimpan di database, evaluasi produk data penjualan, lalulah hadirlah scan QR untuk konsumen. Kemudian untuk analisa keuangan, dengan alat berupa penyusutan termometer, listrik, air operasional, penyusutan kulkas, dan penyusutan coolbox yang mendapatkan subtotal 2.787.000 dengan variabel cost berupa susu UHT dan pakai stevia, stereo card, kemasan cup, sanitizer, gas LPG, dan listrik yang menggunakan subtotal 7.955.000. Dan kemudian dapatlah biaya digital marketing dan website dari mulai hosting website, domain, pembuatan website, Canva Pro, iklan ads, lalu iklan TikTok ads yang mencapai 2.600.000, lalu hadirlah HPP senilai 7.955 per cup dengan HPP 9.008 per cup, lalu laba bersih per cupnya senilai 2.992 dengan contribution margin 4.045 per cup serta BEP unit mencapai 3,1 juta rupiah. Sekian Bapak Ibu segenap Dewan Juri dan Biro Kemas UMS yang kami sayangi, kami tim Yogrin, kami tim Green Yacht izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Green Yacht menyerahkan unggul mendunia. Merdeka. Merdeka.